Sebanyak 10 juta dosis book vaksin pada November 2020 nanti akan dilakukan rangkaian pengujian terlebih dahulu di Bio Farma serta proses registrasi di Badan POM. Bio Farma diketahui telah mempersiapkan fasilitas produksi vaksin COVID-19 dengan kapasitas 100 juta dosis pada Agustus 2020. Pada Desember 2020 nanti dijadwalkan akan ada tambahan kapasitas produksi hingga 150 juta dosis. Ridwan Kamil disuntik vaksin COVID-19 atau vaksin corona. Rencananya besok tanggal 25 Agustus akan dilakukan penyuntikan tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil dipastikan lolos dalam persyaratan menjadi relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal Cina. Rencananya Emil akan disuntik vaksin tersebut pada 25 Agustus mendatang. Menurut Emil, selain dirinya, Kapolda Jabar Irjen Rudi Sufahriyadi dan Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Budi Wiryanto juga menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Emil berharap proses uji klinis vaksin COVID-19 kali ini berjalan lancar dan tak terkendala. Menurutnya, sudah ada ratusan relawan yang telah disuntik vaksin corona. Sebelumnya, PT Bio Farma melakukan uji klinis vaksin COVID-19 fase 3 buatan Sinovac asal Cina di Bandung, Jawa Barat. Holding badan usaha milik negara BUMN di Badan Farmasi itu bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad dalam melaksanakan pengujian vaksin. Untuk pelaksanaan uji klinis vaksin di Bandung dibutuhkan sekitar 1.620 relawan dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Selain berdomisili di Bandung, calon relawan juga harus dinyatakan lolos verifikasi kesehatan fisik dan tidak terpapar COVID-19. Adapun penyuntikan uji klinis vaksin COVID-19 di antara para relawan dilakukan secara acak dan rahasia. Ada yang diberikan vaksin atau placebo. Tidak diketahui apakah mereka mendapat cairan vaksin yang sedang diuji klinis fase 3 atau hanya placebo sebagai alat kontrol. Proses uji klinis vaksin COVID-19 tersebut akan berjalan selama 6 bulan hingga akhir tahun 2020. Jika telah teruji mendapat izin edar, vaksin Sinovac akan diproduksi massal pada awal 2021. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah tadi beberapa berita mengenai COVID-19 dan beberapa saat lagi kita akan coba hubungi pemimpin redaksi dari Timor Leste, yaitu Otelio Ote, yang Bang Oni mendapat informasi di Timor Leste posisi COVID-19 sekarang sudah 0 pasien lagi. Padahal sebelumnya minggu lalu kalau nggak salah ya, itu kembali diberlakukan kondisi darurat oleh pemerintah Timor Leste. Sekarang kita hubungi rekan kami Otelio Ote, pemimpin redaksi dari TVRI Timor Leste. Halo, selamat pagi Ote. Ya, selamat pagi dan selamat pagi untuk Bursa Indonesia. Ya, bom dia. Kondista. Terus Ote, bagaimana dengan informasi status COVID-19 di Timor Leste kembali 0%? Apa upaya pemerintah di sana? Kan kemarin sempat ada lagi ya pasien positif. Ya, benar sekali 2 atau 3 minggu yang lalu, pemerintah tim dari gugus depan frontline di wilayah sampai identifikasi salah satu orang positif COVID-19. Itu pun setelah melalui tes laboratorium. Satu warga yang dinyatakan positif itu berasal dari Indonesia, dari Jawa Tengah. Dia ada di dalam karantina khusus dan terus diawasi oleh petugas kesehatan, dan tidak ada tanda-tanda yang sangat berbahaya untuk kondisi fisiknya. Dan pada tanggal 15 Agustus lalu pemerintah mengumumkan bahwa yang bersangkutan sudah kembali sembuh total. Jadi itu dinyatakan Timor Leste bebas dari positif COVID. Nah, setelah bebas dari COVID itu mulai dinyatakan tanggal berapa, Ote? Pada tanggal 15 Agustus lalu. Oh, oke. Kemudian berarti aturan darurat oleh pemerintah dicabut kembali ya?
aturan-aturan tetap saja berlaku. Yang paling penting itu adalah menjaga wilayah perbatasan dengan Indonesia dan juga menjaga wilayah-wilayah perbatasan udara dan laut itu tetap diberlakukan sampai dengan tanggal 4 September nanti. Oh, sampai 4 September berarti alur masuk tetap dijaga ketat ya? Ya, alur masuk tetap dijaga ketat, termasuk menjaga ketat arus masuk jalan tidur. Oke. Kemudian pendidikan, sekolah dan lain-lain tetap berjalan. Untuk kegiatan yang lain tetap berjalan normal, perekonomian, perkantoran, persekolahan tetap berjalan karena masalah kita di sini adalah bukan orang Timor Leste yang menderita COVID, tapi semua adalah pasien-pasien impor yang datang dari negara lain. Jadi warga Timor Leste sendiri tidak menderita penyakit itu. Oke, baik, terima kasih Oteliote atas semua informasinya mengenai perkembangan COVID di Timor Leste yang kembali 0 pasien di sana. Sukses, salam, obrigado, salam untuk teman-teman di TV Timor Leste. Oke, obrigado, salam balik. Baik. Ya, sahabat Berita Nusaling, setelah tadi kita wawancara dengan Pemet TV Timor Leste, kita lanjut ke berita berikutnya. Peristiwa kebakaran terjadi di kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, nomor 1 RT 11 RW 007, Kelurahan Keramat Pelah, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Agustus malam. Menurut informasi, si jago merah mengamuk sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut peristiwanya. Abang-abang, tanggal 22 Agustus jam 7 malam terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Blok M. Untuk yang melintas mungkin untuk mencari jalur lain dulu ya, karena pasti akan terjadi penutupan jalan di sekitar sini. Untuk sementara ini belum sampai di lokasi, masih menunggu. Sementara diamankan oleh petugas tempat untuk clear area. Untuk mencari jalur lain dulu ya, karena pasti akan terjadi penutupan jalan di sekitar sini. Untuk sementara ini belum sampai di lokasi, masih menunggu. Sementara diamankan oleh petugas tempat untuk clear area. Ya, kita beralih. AMSI gelar kongres kedua dengan tema Sehatkan Dunia Digital dari Sampo Hoax, dan hasilnya tanggal 22 Agustus kemarin terpilih kembali Wens Manggut dan Wahyu Jatmika memimpin Asosiasi Media Cyber Indonesia periode 2020 hingga 2023. Selamat. Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI menggelar kongres kedua pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2020 secara virtual. Pada awalnya, kongres ini digelar di Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan keputusan rapat pengurus tahun 2019. Namun karena pandemi COVID-19, maka diputuskan kongres ini digelar secara virtual. Tentang hal ini, Ketua Panitia Kongres kedua, Mariadi, mengatakan, pelaksanaan kongres secara daring tersebut menjadi kongres pertama sebuah organisasi media besar di Indonesia yang dilakukan secara virtual.
Kongres kedua ini merupakan forum tertinggi dari AMSI yang telah berusia 3 tahun. Selain itu, Kongres kedua merupakan amanat dari anggaran dasar organisasi sekaligus membahas berbagai persoalan, termasuk suksesi kepemimpinan. Kongres akan dihadiri semua media anggota AMSI dari 21 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, pembukaan Kongres akan dihadiri sejumlah undangan dari kalangan tokoh pers, industri media, dan kalangan umum. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan menjadi keynote speaker. Selama 3 tahun, AMSI sudah membentuk kepengurusan di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua. Juga secara resmi menjadi konstituen Dewan Pers. AMSI juga membahas dan menyusun kerangka dasar media sustainability di Indonesia. Semua dilakukan demi terciptanya industri pers yang sehat dan industri digital yang fair. AMSI juga berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, di mana AMSI ikut menginisiasi Cek Fakta demi mengklarifikasi hoaks yang marak di ranah digital. Misi utamanya membantu upaya menyehatkan dunia digital dari sampah hoaks yang beredar dan menyuguhkan informasi yang terverifikasi kepada khalayak ramai. Ketua AMSI, Wens Manggut mengungkapkan, dunia digital Indonesia masih tergolong baru, begitu pula industri media cyber. Oleh karena itu, diperlukan literasi untuk para pengelola media, pelaku bisnis, serta publik di tengah maraknya penyedia konten. Sementara itu, Ketua Steering Komite Kongres kedua AMSI, Heri Trianto berharap acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan keputusan terbaik, terutama upaya-upaya konkret menjaga keberlanjutan media cyber. Ya, ratusan guru ngaji dapat bantuan untuk mengapresiasi guru ngaji. Berikut beritanya. Guru ngaji di kawasan Kota Tangerang mendapatkan dana bantuan sosial atau Bansos. Bantuan ini diberikan pemerintah Provinsi Banten selama masa pandemi COVID-19 melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pemberian dana ini berlangsung di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang pada Rabu 19 Agustus 2020. Bantuan berupa uang tunai senilai Rp500.000 untuk 500 orang guru ngaji. Menurut masjid dan sekarang berkaitan dengan guru ngaji. Oke. Khusus untuk guru ngaji saja? Untuk ini khusus guru ngaji sebanyak 500 orang. Untuk kriterianya sendiri itu seperti apa sih Pak? Kriteria guru ngaji mereka yang mengajarkan, yang punya murid baik mereka di rumah, di masjid dan di musola, seperti itu. Untuk kriterianya seperti misalnya dia sudah terdaftar jadi penerima bansos dari pemerintah lain, dia bakalan tetap terdaftar di sini juga nggak Pak sebagai penerima bansos gitu? Dia intinya mereka itu memang guru ngaji. Ngaji mereka tidak termasuk ini kan di luar bansos. Oke. Bantuan ini dilakukan untuk mengapresiasi profesi guru ngaji yang sekarang terdampak wabah COVID-19. Iya, selama pandemi saja. Tidak berkesinambungan tidak terus. Iya, dari awal sudah disampaikan seperti itu agar para guru ngaji yang dapat khususnya tidak berharap di masa-masa yang akan datang akan dapat semacam ini. Insya Allah kalau pandeminya sudah berakhir barangkali juga tidak ada mudah-mudahan yang tidak tercover di pemerintah kota juga nanti pada akhirnya akan tercover sehingga semuanya nanti pemerintah kota. Kalau yang saat ini hanya karena pandemi. Program ini disambut baik oleh guru ngaji. Setidaknya bantuan di masa pandemi COVID-19 sangat bermanfaat. Harapan kami ke depan bahwasanya guru-guru ngaji ini memang harus ilmunya juga tidak stuck gitu. Mereka juga harus bisa mengembangkan ilmu karena ke depan tantangan kita akan lebih besar. Kita beralih ke Tuban, Jawa Timur. Festival layang-layang hibur warga Tuban diikuti berbagai daerah se-Jawa Bali.
Wah, menarik nih. Pemerintah Desa Beji, Kecamatan Jendu, Kabupaten Tuban menggelar festival layang-layang nasional dengan peserta dari Pulau Jawa dan Bali. Acara perdana yang dipusatkan di lapangan desa setempat itu menjadi hiburan masyarakat di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Kepala Desa Beji Jendu, Zainal Arifin mengatakan, dengan hiburan ini diharapkan masyarakat netral kembali setelah pandemi COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru. Lomba layang-layang bisa mengawali supaya semua kegiatan normal kembali. Kegiatan murid dari pemerintahan Desa Beji karena harapan saya setelah pandemi ini betul-betul masyarakat bisa netral kembali, bisa normal kembali. Semoga harapan saya ini dengan new normal ini betul-betul kegiatan lomba layang-layang ini berarti buat kita. Dengan harapan saya awalnya lomba layang-layang ini adalah lomba yang jaga jarak. Kepala Desa Arifin juga bersyukur dengan koordinasi intens bersama Forkopimka. Maka lomba tingkat nasional dengan peserta 134 peserta diizinkan dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Peserta paling jauh dari Cilacap, Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Kudus, Jawa Tengah, dan Bali. Ratusan peserta layang-layang akan diambil 3 juara favorit dan 3 juara harapan. 134 peserta. Dari mana? Dari berbagai daerah, ada yang dari Cilacap, ada Blitar, ada yang dari Bojonegoro, Lamongan, Bali ada, terus Kudus ada. Jadi tingkat nasional apa? Tingkat nasional. Ini akan diambil berapa kejuaraan, Pak? Ada 3, harapan 3, favorit 3. Pemerintah Desa Beji juga menggandeng tim juri level nasional untuk menentukan juara. Upaya ini menjadi bagian netralitas dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Itu kami mengundang tim nasional, sehingga yang sudah biasa melaksanakan kegiatan lapangan kami undang untuk menjuri kegiatan ini. Pantauan di lokasi lapangan Beji penuh sesak oleh penonton dan peserta. Lomba digelar selama 3 hari mulai 17 Agustus dan berakhir pada 19 Agustus 2020 sore hari. Beberapa jenis layangan menjadi idola penonton, mulai naga terbang, hantu kuntilanak, helikopter, wayang Gatot Kaca, dan lain sebagainya. Menarik ya, festival layang-layang di Desa Beji, Tuban. Bukan di Jawa Timur aja, di Jakarta juga atau di Tangerang Selatan ini banyak yang bermain layang-layang. Di depan pendopo Berita Indonesia ini juga ada lapangan sepak bola. Kalau pagi banyak sekali yang main layang-layangan atau sore hari. Nah, berikutnya kita beralih ke berita Cek Fakta yang kami himpun dari cekfakta.com. Di antaranya, berita mengenai Prabowo diminta selamatkan Indonesia. Dan yang kedua adalah pesawat nyangkut di tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini berita palsu atau benar? Kita ikuti Cek Fakta berikut ini. Beredar kabar di media sosial yang menyebut ekonomi Indonesia tengah berada di ambang kehancuran, sehingga Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan, yang juga lawannya dalam Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto, untuk menyelamatkan negara ini. Klaim tersebut datang dari kanal YouTube Rahasia Politik. Dalam video berjudul "Ekonomi RI Makin Merosot dan Hancur", Jokowi angkat tangan, menyerah, dan minta Prabowo selamatkan NKRI yang dipublikasikan pada 11 Agustus 2020.
Berdasarkan hasil dari tim cekfakta.com, klaim tersebut merupakan informasi yang salah. Video berdurasi 9 menit 23 detik yang sudah ditonton lebih dari 7.000 itu tidak memuat pernyataan Joko Widodo yang menyatakan mundur dari jabatannya. Tak seperti judul yang disematkan dalam kolom deskripsi. Video tersebut hanya membahas sejumlah isu yang diambil dari berbagai sumber artikel. Sama sekali tidak ditemukan pembahasan yang menyinggung Presiden Joko Widodo angkat tangan. Kemudian meminta Prabowo Subianto untuk menyelamatkan NKRI. Akun TikTok Eyang Keni mengunggah sebuah video yang terdapat seorang pria sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang diklaim sebagai pesawat jatuh di Tol Banyumanik adalah klaim yang salah. Faktanya, pesawat itu bukan jatuh. Pesawat di video itu adalah pesawat buatan mendiang B.J. Habibie N250 Gatotkaca yang tersangkut atap gerbang tol Banyumanik, Semarang, Kamis malam 20 Agustus 2020. Ketika dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta, pesawat ini akan melengkapi koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Manajer Operasi PT Transmarga Jawa Tengah, Fauzi Abdurrahman mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu truk berada di salah satu gerbang tol arah Solo. Ketinggian maksimal gerbang tol Banyumanik 4,2 meter. Perlu penyesuaian agar bisa melintas. Proses berjalan hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan sudah kembali melanjutkan perjalanan via tol dan belum ada informasi terkait kendala lainnya dalam perjalanan. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, pesawat itu bukan jatuh. Pesawat di video itu adalah pesawat buatan mendiang B.J. Habibie N250 Gatotkaca yang tersangkut di atap gerbang tol Banyumanik ketika dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta. Dan pesawat ini akan melengkapi koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Itulah dua berita cek fakta yang bisa menjelaskan mengenai berita yang marak kemarin, terutama ada kapal jatuh di Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Padahal itu pesawat N250 atau Tutuko 250 yang memang dikirim ke Jogja untuk ditempatkan di museum. Oke, sekarang kita beralih ke informasi atau berita olahraga, di mana ada cabang sepak bola Sevilla juara Liga Eropa 2020 dan juga ada berita mengenai Messi. Inilah dia berita Sevilla yang menjuarai Liga Eropa tahun ini. Sevilla keluar sebagai juara Liga Eropa 2020 setelah mengalahkan Inter Milan 3-2 di Stadion Rhein-Energy, Jerman dini hari waktu Indonesia. Inter memulai pertandingan ini dengan baik. Skuad asuhan Antonio Conte mampu unggul 1-0 atas Sevilla saat laga baru berjalan 5 menit. Inter membuka keunggulan setelah Romelu Lukaku dilanggar bek Sevilla, DG Carlos di kotak penalti. Lukaku yang menjadi eksekutor menunaikan tugasnya dengan baik untuk menggetarkan gawang Yasin Bono. Sevilla yang kebobolan gol cepat coba merespon. Upaya Sevilla berbuah hasil setelah umpan silang Jesus Navas dikonversi jadi gol lewat sundulan Luuk De Jong pada menit ke-12. Pada pertengahan babak pertama, Sevilla berbalik unggul 2-1. Tendangan bebas Ever Banega disundul De Jong ke tiang jauh yang tidak mampu dijangkau Handanovic.
Keunggulan Sevilla hanya bertahan 1 menit. Diego Godin berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 setelah dengan cermat penjudul bola tendangan bebas Marcelo Brozovic. Lalu pada menit ke-74, Sevilla unggul 3-2 atas Inter Milan. Tendangan salto Diego Carlos di kotak penalti yang coba diblok Lukaku justru masuk ke gawang Inter Milan. Setelah itu, upaya Inter untuk mencetak gol tidak berhasil. Skor 3-2 untuk kemenangan Sevilla bertahan hingga wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Di sisi lain, gagal membawa Inter Milan juara Liga Eropa, Antonio Conte mengisyaratkan bakal tinggalkan klub Liga Italia tersebut. Sebelumnya, Conte sempat mengungkapkan kekecewaan terhadap klub. Dia merasa pihak klub tak sepenuhnya mendukung dirinya dan para pemain untuk membangun tim yang kuat. Nah, kita masih di cabang olahraga sepak bola. Berita berikutnya adalah mengenai Lionel Messi yang katanya bakal dilego sebesar 12,2 triliun. Banyak uangnya. Lionel Messi dikabarkan ingin meninggalkan Barcelona saat melakukan pertemuan dengan Ronald Koeman. Namun, Barcelona dipastikan sulit mencari klub yang mampu membeli Messi. Media Spanyol mengklaim Messi sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Barcelona. Keputusan itu diambil setelah Barcelona mengalami masa sulit dengan gagal meraih gelar musim ini. Terakhir, Barcelona tersingkir dari Liga Champions dengan cara memalukan setelah dibantai Bayern Munchen 2-8. Messi diklaim sudah berberitahu pelatih baru Barcelona Ronald Koeman bahwa dirinya ingin meninggalkan Camp Nou, tapi Koeman dan Barcelona dipastikan akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Messi. Kontrak Messi dengan Barcelona tersisa 1 tahun. La Pulga juga tidak bisa meninggalkan Barcelona tanpa izin pihak klub. Dikutip dari Marca, satu-satunya cara Messi pergi dari Barcelona saat ini adalah berharap ada klub yang mampu membayar klausul pelepasan kontrak bernilai 700 juta euro atau setara 12,2 triliun. Dengan usia sudah 33, sulit bagi Messi mengharapkan ada klub yang mau mengeluarkan 700 juta euro untuk membelinya dari Barcelona. Inter Milan dan Manchester City, dua klub yang dihubungkan dengan Messi, akan berpikir lebih dari 2 kali untuk mengeluarkan dana sebesar itu. Barcelona sendiri dalam posisi dilema. Di satu sisi, Barcelona akan mendapat uang banyak dalam penjualan Messi untuk membeli pemain lain. Namun, di sisi lain, Barcelona sadar Messi bukan pemain sembarangan. Messi adalah nyawa Barcelona saat ini dan pantas pensiun di Camp Nou. Selain itu, Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu sudah menjadikan Messi sebagai prioritas utama. Bartomeu tidak ingin menjadi presiden yang menyebabkan Messi meninggalkan Barcelona. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, itulah rangkaian berita dan informasi dari Berita Indonesia Link, kemudian juga ada cek fakta dan juga berita olahraga. Nah, sekarang mungkin Mbak Uni akan sampaikan perakiraan cuaca yang kami kutip dari BMKG. Dan berikut informasinya. Kita lihat bagaimana kondisi cuaca di Denpasar, Bali. Pagi hari ini cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kita lihat Yogyakarta, siang hari cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Bagaimana Jakarta? Jakarta, siang hari ini cerah berawan, malam dan dini hari cerah berawan, stabil kondisinya, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Bagaimana dengan Kota Bandung? Halo sahabat Berita Indonesia Link di Kota Bandung, siang hari hujan ringan, malam hari berawan dan dini hari berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Kota Surabaya pagi hari ini, siang hari ini cerah, malam hari cerah dan dini hari cerah, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Samarinda, siang hari ini cerah berawan, malam cerah, kemudian dini hari udara kurang jelas, udara kabur istilahnya,
suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kota Bandar Lampung, siang hari ini hujan lokal, malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Halo sahabat berita Indonesia Link yang ada di Mataram, NTB. Siang hari ini cuaca di NTB, Mataram khususnya cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Pekanbaru, siang hari ini cerah berawan, malam hari cerah, dan dini hari udaranya kurang jelas, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Bagaimana dengan kota Makassar, Sulawesi Selatan? Siang hari ini cerah, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan. Siang hari cerah, malam hari berawan, dini hari berawan, suhu 23 hingga 34 derajat Celcius. Kota Palembang, siang hari ini cerah berawan, malam hari cerah berawan, malam cerah, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Bagaimana dengan kota Medan? Kota Medan, siang hari ini, malam hari dan dini hari hujan ringan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Nah, sahabat berita Indonesia Link, itulah perakiraan cuaca yang kami kutip dari BMKG. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan hadir bincang-bincang khas angkringan berita Indonesia Link pagi yang akan membahas mengenai terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan kemarin, ya, yang katanya gedung ini adalah bagian dari cagar budaya. Tetaplah di Berita Indonesia Link Pagi, dan setelah ini pun juga Anda akan lihat bagaimana kegiatan bakti sosial dan juga fun off-road yang diselenggarakan oleh founder off-road atau founder Indonesian Off-Road Federation bekerja sama dengan Kodiklat TNI AD yang berlangsung tanggal 22 hingga 23 di Bukit Hambalang, Sentul. Namun sebelumnya kita lihat juga, ini dia Billing Smile hari ini. Billing Smile hari ini, masa depan itu seperti setepuk tempe, tidak ada yang tahu. Ya, mana ada yang tahu setumpuk tempe, begitu juga masa depan kita. Yang penting fokus, terus berikhtiar. Oke, inilah liputan kami dari kegiatan Baksos dan Fun Off-Road Merah Putih dalam rangka HUT 17 RI di Bukit Hambalang, Sentul. Jangan kemana, karena akan ada bincang-bincang angkringan berita Indonesia Link Pagi. Halo sahabat Berita Indonesia Link, kali ini Bang Oni dari Berita Indonesia Link tim akan mengikuti kegiatan off-road Merah Putih yang diselenggarakan di Bukit Hambalang, Sentul, dan start dari sirkuit Sentul. Kegiatan ini adalah kegiatan bakti sosial dan juga fun off-road hasil kerjasama Kodiklat TNI AD dengan Indonesian Off-Road Federation yang dilaksanakan tanggal 22 hingga 23 Agustus 2020. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat. Cewek-ceweknya loh masih Lodi ya kan, hobi banget off-road ya, hobi banget nih kalau saya bilang. Salam off-road, go go go, mereka boleh dibuka. Sejak pukul 6 pagi, Sabtu 22 Agustus 2020, ratusan off-roader dari berbagai daerah sudah berkumpul di parkir sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan fun off-road dan bakti sosial ini diselenggarakan Kodiklat TNI AE dan founder IOF dalam rangka HUT RI yang ke-75 tahun. Diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan mencegah COVID yang dikawal oleh Satgas 19. Acara ini diselenggarakan kerjasama founder IOF dan Kodiklat di sirkuit Sentul.
diikuti oleh 135 mobil, total mobil iring-iringan lebih kurang 150, dan 10 motor dari Kodim Klaten. Dipandu oleh 1, 2, Haris Anus. Jadi saya ingatkan ini adalah kegiatan yang bakti sosial. Sekaligus kita temu kangen yang sudah sekian lama rekan-rekan seluruhnya, betul kata Pak Tinton tadi, ketemunya baru rame di sini Pak Tinton. Parsial sudah, hari ini adalah puncaknya atas inisiatif dari teman-teman founder dan dikomandoi Pak Putranto. Untuk mendampingi Bro Sam, kemudian Bro Besar Harto, dan juga Bro Tinton mendampingi Bro Putranto untuk memberikan selanjutnya 5 buah Al-Quran secara simbolis ya. Kita tidak boleh diam saja dalam situasi ini, tetapi bagaimana kegiatan IOF yang disampaikan oleh Ketua ada manfaat untuk masyarakat. Intinya itu, ada manfaat untuk masyarakat dan juga kita melihat situasi ke depan. Kegiatan ini akan bersifat non formal, tetapi kita akan berbagi bersama dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID. Ada 400 sembako yang akan kita bagikan dan perbaikan musola untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sembako dan pembangunan musola diberikan langsung oleh Komandan Kodigla TNI AD dan Ketua Umum IOF serta founder IOF dan juga Tinton Suprapto sebagai pengelola sirkuit Sentul Bogor. Peserta off-road ini akan mengikuti kegiatan selama 2 hari dan akan bermalam di camping area yang disiapkan oleh panitia. Berita Indonesia, link beritanya orang Indonesia. Mas Aris, sekarang ini dengan adanya PSBB, pundi-pundi usaha masyarakat rada tersendat. Kita pun merasakan itu. Nah, bagi teman-teman yang sedang ada waktu dan ada kesempatan untuk berbagi bakti sosial, nah inilah cara yang digagas oleh founder IOF dan Kodiklat. Sekaligus silaturahmi ya Mas? Iya Mas. Udah lama banget Sekaligusnya banyak. Sekaligusnya Mas, itu kita harus pakai masker, jaga distance. Yang penting protokol. Saat ini kita masuk ke sirkuit Sentul dulu. Nanti kita akan masuk treknya nih. Oh gitu ya? Iya, Cang Tony. Oh, kan main. Jadi memang pengelola Sentul, Mas Tinton minta para offroader ini supaya melihat dulu sirkuit Sentul seperti apa. Baru nanti masuk ke trek offroadnya, yaitu ada sungai di belakang sirkuit Sentul. Kita akan nyebur tuh. Oh ini kita dikasih ini dulu nih. Kasih mulus dulu. Oh, kasih makanan dulu nih. Enak nih, makan enak nih. Sarapan pagi. Kapan lagi kita cobakan? Oh, gaspol. Jalur off-road, fun off-road. Yuk.